penghantar listrik. Ada 3 bahan penghantar listrik yang akan kita pelajari, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Kalian dapat mengamati pada animasi berikut ini. Di sini ada beberapa bahan yang digunakan sebagai penghantar listrik. Ada logam, ada kayu, ada bahan kaca, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih bedanya konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang pertama, kita mulai dari konduktor. Bahan yang dapat menghantarkan listrik, baik itu benda padat, cair maupun gas, itu disebut konduktor. Perlu kita tahu bahwa emas adalah bahan penghantar listrik atau panas yang paling baik. Tetapi karena harganya mahal, sehingga tembaga dan aluminium yang paling efektif dan efisien untuk dipakai. Jadi sekali lagi ya anak-anak, sebenarnya yang paling baik itu emas. Tapi karena harganya mahal, jadi tidak dimungkinkan untuk digunakan secara umum gitu ya. Maka dipilihlah tembaga dan aluminium yang banyak digunakan untuk penghantar listrik di masyarakat. Nah, ini contoh konduktor lainnya anak-anak. Selain tembaga dan aluminium, ternyata besi, kuningan, baja, raksa, dan perak juga bisa menghantarkan listrik dengan baik anak-anak. Selanjutnya yang kedua, isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oleh sebab itu, bahan yang terbuat dari isolator biasanya digunakan sebagai penyekat atau pembatas bahan konduktor atau semikonduktor. Seperti dapat kita lihat pada kabel yang dilapisi oleh isolator di luarnya. Hal ini tentu sangat bermanfaat, sehingga kita tidak tersengat arus listrik. Contoh bahan isolator adalah karet, kayu, plastik, kaca, dan sebagainya. Kita dapat melihat contoh lain dari isolator pada gambar berikut ini anak-anak. Bahan gelas ya atau kaca, plastik, keramik, karet, kayu, kain ya, kertas, gabus, dan benang wol itu termasuk bahan isolator. Artinya kalau kalian mau melakukan percobaan menggunakan listrik gitu ya, agar aman ya, gunakan bahan isolator sebagai penengah gitu ya antara kita dan sumber arusnya supaya kita tidak tersengat